Akhirnya kita kelar juga nonton The Mandalorian and Grogu, dan ini adalah film yang bikin gue sanggup untuk ke bioskop beberapa hari terakhir karena gue lagi malas banget ke bioskop. Karena sejak 7 tahun yang lalu kita baru merasakan nonton Star Wars lagi, dan gue berharap ekspektasi gue jelas tinggi gitu. Karena yang pertama gue ngikutin series The Mandalorian-nya season 1, season 2, ikatan emosional antara Din Djarin sama Grogu gue ngikutin banget gitu, dan juga akhirnya juga gue ngikutin beberapa dunia Star Wars sebelumnya. Jujur ya, itu langsung ngasih fakta yang cukup menyakitkan kayaknya untuk para fans Star Wars. Menurut gue udah muak sama dunia Star Wars sejak Luke Skywalker di reveal bahwa dia anaknya Darth Vader ya. Sejak saat itu ya, menurut gue dunia Star Wars ini terlalu mengandalkan nostalgia, keturunan, silsilah keluarga dari Darth Vader, dari Luke Skywalker, bla bla bla, terlalu mengeksplorasi tentang cerita itu sehingga bikin filmnya kurang greget kayak awal-awal nonton Star Wars yang pertama gitu. Jadi menurut gue itu sih kesalahannya, termasuk akhirnya merembet-merembet masuk ke The Mandalorian ini. Dan menurut gue Mandalorian juga setelah nonton seriesnya, akhirnya nonton versi layar lebar, ini cuman versi Disney Plus tapi ditaruh di layar IMAX atau di layar yang gede aja. Nggak ada yang spesial gitu, ikatan emosionalnya nanggung, terus ceritanya nanggung gitu. Gue ngerti karena sutradaranya kan Jon Favreau ya. Jon Favreau gue ngerti bahwa dia tuh pengen mengajak penonton baru era-era gen-gen boomer ya, gen milenial ini, gen Z dia termasuk juga, yang nggak nonton Star Wars, sehingga ceritanya pun nggak jelimet seperti film-film Star Wars kebanyakan kayak Skywalker dan sebagainya sebelumnya, yang dan ini lebih kecil, cuman menceritakan bounty hunter ya, tentang pemburu bayaran bernama Din Djarin, klan dari Mandalorian gitu, punya anak murid bernama Grogu yang punya The Force gitu, dan keliling kayak mengumpulkan koin demi koin, dan akhirnya bertemu dengan lawan yang sepadan kayak gitu. Dan di sini diceritakan bahwa Din Djarin sebagai Mandalorian di sini akhirnya berhubungan langsung dengan silsilah-silsilah bekas-bekas kerajaan dari Jabba the Hutt ya. Ternyata kerajaan dari Jabba the Hutt sekarang dipimpin sama The Twin gitu, dimana ini kayak pamannya si Rota ya. Dan kunci utama cerita di sini adalah The Mandalorian harus menyelamatkan Rota dari kurungan dari seorang orang yang berkuasa yang berhubungan dengan Empire gitu. Dan kebetulan bahwa si Din Djarin ini bekerja sama dengan New Republic untuk memburu sisa-sisa dari kejayaan Empire gitu, dan dia akan dibunuh atau bahkan diculik untuk membasmi semua orang-orang yang masih setia dengan Empire ya. Dan akhirnya di sini kita diperlihatkan ternyata si Twin akhirnya kesal dengan pengkhianatan ya dilakukan sama si Mandalorian. Akhirnya dia kayak membayar pembunuh bayaran droid kayak gitu, yang akhirnya membuat Mandalorian ini berasa kayak samurai ya, ketemu samurai gitu, jadi berantem, dan keahlian mereka juga luar biasa kayak gitu. Secara cerita sebenarnya kalau teman-teman denger sinopsis oke juga sebenarnya, tapi setelah kita nonton serunya itu menurut gue di opening aja gitu kan. Opening itu berasa kayak puncak cerita di film tertentu kayak gitu, tapi ini justru jadi opening kayak gitu. Gimana ya ngomongnya, jadi menurut gue serba nanggung setelah opening yang dar dedor bambung bab zam zum zar gitu. Akhirnya di pertengahan film ritme ceritanya melambat ya, akhirnya melambat menceritakan bagaimana hubungan antara Grogu, Din Djarin, dan kalau karena gue udah nonton seriesnya kali ya, nggak seintens seriesnya gitu ceritanya gitu. Gue merasa ada banyak banget hal-hal yang dibikin jalan pintas, bub, dan kemenangannya tuh seolah-olah instan aja. Pertemuan, kemenangan, emosional tuh instan, jadi nggak ada yang menarik gitu. Bukan film yang jelek, tapi bukan juga film yang bagus untuk Mandalorian. Jadi lagi-lagi ini kayak special presentation of Mandalorian gitu, karena emang ya gitu aja, berasa ini cuman 2 atau 3 episode digabung jadi satu, jadi cepet aja dan gak ada yang spesial sama sekali. Kalau ngomongin tentang lore tentang dunia Star Wars lebih jauh lagi, bagaimana tentang New Republic lebih jauh, kayak New Empire bla 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 bla, mungkin itu nggak, di sini nggak ada di situ, karena ini konsepnya tuh kayak ceritanya lebih kecil, permusuhan antara kayak perlawanan antara The Twin dengan juga si Mandalorian gitu. Jadi nggak ada yang spesial juga, dan Grogu meskipun tetap keren, tetap lucu, tapi lucunya terlalu dipaksakan di sini, seolah-olah kehadirannya itu ditempel untuk jualan merchandise dari Star Wars aja gitu. Jadi ya ampas juga sih menurut gue ujung-ujungnya, karena emang The Force-nya si Grogu pun nggak banyak dipakai.
Dipakainya pun cuman untuk lucu-lucuan doang, kayak kita cuman mentokin kepala Jinjarin di goa buatan di Grogu aja. Terus juga mungkin nyelamatin si Rota itu aja. Kalau teman-teman udah nonton mungkin lumayan tahu lah yang pengen gue obrolin. Lagi-lagi apa konsep yang dipakai sama dunia Star Wars terbaru ini yang dipimpin sama Jon Favreau dan teman-teman, akhirnya kayaknya lu udah mulai terancam kayak kasus Marvel sebelumnya di mana mereka terlalu banyak bikin layanan streaming di Disney Plus gitu. Dan ini juga sama sebenarnya konsep dunia dari Mandalorian pun ini too much ya menurut gua. Ada Boba Fett gitu kan. Terus ada lagi Ahsoka Tano gitu, apalagi ya seriesnya. Terus juga banyak banget itu yang berhubungan dengan Mandalorian. Akhirnya di sini juga di filmnya ternyata nggak muncul, cuman Dinjarin sama Grogu aja. Jadi kayak apa gunanya seri sebelumnya gitu. Dan seolah-olah ini film ya filler aja menurut gua, nggak sekaya informasi kayak film Andor ya. Itu Andor juga keren menurut gua, itu dia lebih jauh hubungannya dengan dunia Star Wars. Kalau ini nggak ada. Sedangkan kalau kita lihat-lihat dari ornamennya, dunianya itu kan Star Wars banget itu. Kalau nggak ada hal-hal karakter-karakter lain yang berhubungan dengan Star Wars, untuk apa para fans untuk nonton film ini? Jadi menurut gue ini lagi-lagi film episode dari Disney Plus yang dipaksa untuk jadi film. Jadi menurut gue nggak ada hal yang spesial juga di sini. Ikatan emosionalnya nggak ada juga. Banyak banget hal-hal kejadian instan yang dipaksakan juga jadi instan gitu. Tiba-tiba nemu ini maling ikan, tiba-tiba si buaya ngasih racikan gitu. Tiba-tiba Jindarin bangun gitu, tiba-tiba nyebur dapat berlawanan sama ular raksasa, tiba-tiba ada Yoda di sananya. Kayak terlalu popcorn movie sih menurut gue untuk sekedar jadi fan dari Star Wars ini. Menurut gue lagi-lagi cukup kecewa dengan film ini, tapi bukan hal yang kecewa-kecewa banget karena emang setidaknya gitu ya, setidaknya kita udah bisa menikmati, apalagi yang nonton di IMAX di layar besar kayak itu, setidaknya kita menikmati lagi lah lantunan-lantunan gitu, scoring-scoring Star Wars, kita masih nikmatin gimana X-Wing muncul gitu, kita masih ada di sini. Ya cukup lumayan, tapi untuk cerita ya biasa aja gitu. Keren di bagian awal aja, terlalu dibikin dipaksa jadi heroik aja sih. Dinjarinnya sih menurut gue. Nah, ngomongin tentang Dinjarin ya, gue lucu dan aneh dengan cara jalannya Mandalorian. Kayaknya stuntman-nya udah bukan stuntman dari seri sebelumnya di season 1 dan season 2 kan. Gue sempat juga lihat di komentar wawancara dari stuntman-nya si Mandalorian ini kan, yang dulu yang bikin sukses seriesnya sih menurut gue. Karena auranya walaupun pakai topeng itu stuntman-nya keren banget. Tapi akhirnya dia kecewa dengan dunia dari Star Wars ini, dia kecewa dengan Star Wars sendiri. Jadi mungkin dia keluar karena emang beda banget setelah pakai helm. Di sini gue lihat Mandaloriannya beda banget. Cara jalannya lebih letoy menurut gue ya, lebih letoy banget ya, cocok sama kayak Pedro Pascal sih. Si letoy-letoynya dapet gitu ya. Jadi menurut gue nggak ada yang spesial juga. Aura-aura dia ketika pakai topeng jadi Mandalorian tuh nggak dapet. Jalan kan dia lebih ada banyak nih sorot kamera jalan gitu doang. Beda kalau di series. Kalau tonton aja series season pertama tuh dia cara jalannya tuh beda. Kalau teman-teman lihat stuntman-nya kayaknya beda ya. Koreksi kalau salah, kalau teman-teman lihat mungkin di credit title apa sama apa enggak, tapi beda aja auranya gitu. Pas dibuka juga wajah si Pedro Pascal juga nggak ada yang spesial juga kalau kita yang udah nonton versi episodenya. Jadi menurut gua ya ini film cuman filler biasa aja dan hampir ampas sebenarnya. Tapi kalau dibilang ampas juga enggak gitu. Kalau dari segi sinematik menurut gue ya lumayan terbayarkan lah ya untuk kita yang kangen dengan dunia Star Wars setelah 7 tahun berlalu kayak gitu. Tapi emang kalau segi dari visual effect, VFX-nya tuh menurut gue ya banyak juga yang kasar, apalagi ketika pertarungan dengan pesawat itu berasa banget kayak video gamenya. Ada lagi beberapa adegan-adegan ambil adegan-adegan malamnya itu terlalu buram kayak gitu, seolah-olah menyembunyikan CGI-nya, kita kayak kelihatan banget gitu. Dan salah satu yang menurut gue dia puji sini adalah cameo-nya Martin Scorsese ya, kalau nggak salah dia yang jadi monyet yang jadi tangan 4 itu kan suaranya dari Martin Scorsese, lucu banget menurut gue. Dia karakter favorit, gue suka Absolute Cinema untuk cameo dari Martin Scorsese di sini. Selain itu nggak ada yang spesial. Grogu pun di sini beberapa di babak ketiga bahkan terlalu berlama-lama untuk menunggu Dinjarin sembuh itu
cukup membosankan sebenarnya. Lagi-lagi munculnya Grogu cuman untuk orang-orang beli merchandise-nya aja. Coba jadi itu sih tujuan dari film ini, mungkin biar merchandise dari Grogu laris saja, dan juga setidaknya lah mungkin dari Star Wars ya udah bikin aja lah versi filmnya dulu. Tadinya mungkin bikin series ya, di series season kedua dari Mandalorian. Oh yang ini episode ini untuk naikin aja ke versi film, udah kerasa nggak terlalu niatnya tuh kerasa guys. Dan nggak ada hal yang penting juga untuk next dari dunia Star Wars sebelum-sebelumnya udah dibangun lebih matang. Secara keseluruhan dari segi acting, chemistry, menurut gue ya biasa aja, nggak terlalu dapet tapi nggak jelek juga. Dari segi scoring gue suka, sinematiknya gue cukup suka, dan juga setidaknya kita melihat lagi lah pertarungan luar angkasa di kala isu-isu alien lagi membabi buta sekarang di dunia nyata. Setidaknya ngelihat perpindahan antara pesawat ke planet ini ke planet itu tuh ya mulai kita berimajinasi apa jangan-jangan di masa depan bakal kayak gini ya setelah alien di reveal dan sebagainya gitu. Tapi kalian, gue nggak tahu ya, kalian percaya dengan UFO apa enggak? Silakan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. So di akhir review setelah menyaksikan Mandalorian and Grogu ini, gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 7 dari 10. Sayang banget untuk tiganya itu ya, lagi-lagi ceritanya biasa aja. Jadi buat teman-teman juga, apakah kalian setuju dengan gua apa enggak? Kalau setuju bagaimana? Atau kalau enggak pun kenapa? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video review kita selanjutnya. Bye-bye.